Jawa Tengah kaya akan ragam batik. Tidak cuma batik Surakarta atau Pekalongan saja, Kabupaten Pati juga punya batik khas yang jadi kebanggaan. Batik ini bernama Bakaran. Sesuai namanya, batik ini asalnya dari Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, sekitar 20 menit dari pusat kota Pati. Di balik keindahan motifnya, batik ini menyimpan cerita unik dari penciptanya. Hal ini dimulai sejak masa akhir kejayaan Majapahit, tepatnya sekitar abad ke-14. Saat itu, ada seorang penjaga pusaka dan pembuat batik kerajaan bernama Nyi Danowati dan kakaknya Ki Dukut. Mereka melarikan diri ke daerah pesisir di sebelah barat Juwana. Alasannya, keadaan kerajaan saat itu sedang tidak stabil. Mereka pun membagi dua wilayah kekuasaan. Namun, Nyi Danowati merasa pembagiannya tidak adil sebab wilayahnya lebih kecil. Lalu, mereka menentukan batas wilayah dengan mengumpulkan dedaunan lalu membakarnya. Sampai sejauh mana abu itu tersebar, itulah yang jadi wilayah Nyi Danowati. Nah, yang terkena abu itu ternyata lebih luas dari punya Ki Dukut itu. Nah, akhirnya yang wilayah yang terkena abu itu dinamakan Desa Bakaran. Nah, yang wilayahnya Ki Dukut karena kecil, namanya desanya itu jadi Dukut Talit. Nah, di situ akhirnya Nyi Danowati itu karena membuka lahan perkampungan. Akhirnya kan warga-warga sekitar kan pada masuk ke perkampungan tersebut. Nah, itu dia diajari batik, namanya batik tulis. Ya, orang yang menyebut sekarang batik tulis Bakaran. Karena berlokasi di pantai utara, batik Bakaran ini tergolong sebagai batik pesisiran. Ada beberapa motif-motif khas Majapahit yang Nyi Danowati ajarkan. Selain tercipta untuk fungsi adat, ada juga motif yang tercipta dari kisah pribadi Nyi Danowati. Misalnya, motif gandrung yang muncul saat ia sedang kasmaran, dan motif magel ati yang tercipta setelah dibohongi kekasihnya. Motif yang kini dijual setidaknya terbagi atas 3 jenis, yaitu pakem yang merupakan turun-temurun, motif modern yang sesuai keinginan pasar, dan motif inovasi yang merupakan adaptasi dari motif daerah lain. Batik Bakaran punya ciri khas yaitu remekan atau pecahan. Ada pecahan sogannya. Sogan itu warna coklat, sogan coklat. Nah, dan sogan coklatnya itu biasanya warnanya itu lebih tua daripada batik-batik di tempat lain. Jadi biasanya orang menyebutnya soga gosong, coklat tua. Ya, keunikannya itu pewarnaannya itu warna coklat tua. Terus wedel itu warna hitam. Hitamnya hitam pekat. Seperti itu. Kalau di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain mungkin soganya akan lebih muda atau wedelnya dia lebih ke biru tua, bukan ke hitam. Dalam proses produksinya, pembuatan satu kain batik ini bisa menghabiskan waktu 2 minggu sampai 3 bulan. Tergantung jenis motif apa yang dipesan. Harga jualnya mulai dari Rp120.000 hingga Rp1.000.000. Sampai sekarang, perkembangan batik Bakaran tergolong bagus. Semakin banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan tertarik dengan batik Bakaran. Bahkan, jangkauan pemasarannya sudah sampai ke luar negeri, seperti Malaysia, India, dan Taiwan. Untuk opsi pembeliannya, para pemilik usaha batik juga sudah menggunakan internet untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Tinggal kita itu mempertahankan kualitas, ya kan? Mempertahankan kualitas agar konsumen itu puas dengan karya-karya kita seperti itu. Untuk generasi muda sendiri, kalau ditanya untuk saat ini masih kurang begitu tertarik ya, Saya menyebutkan seperti itu karena apa? Karena selama saya berkecimpung di batik itu proses regenerasi itu kurang berjalan. Karena kita terus terang saja kita kalah dengan industri-industri besar. Harapannya ya terus berkembang
Di satu sisi berkembang dalam bidang usaha kita, juga berkembang kita bermanfaat bagi warga sekitar. Selain itu, Andreas beserta pegiat batik ini juga punya keinginan supaya batik ini bisa lebih dikenal oleh publik dengan berbagai upaya, seperti melalui program desa wisata, wisata belanja, maupun edukasi membatik, sehingga popularitas batik Bakaran bisa semakin bersaing dengan batik-batik yang sudah populer. Muhammad Fazer, Vendar Yuda Rida Fadila melaporkan.